Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syaratnya orang yang mewajibkan sholat. Ya sini itu mewajibkan nih. Nah, nulis ya orang bener. Fasal syaratnya orang yang berkewajiban atau yang wajib sholat, yang wajib mendirikan sholat. Itu ada 4. Yang pertama orang Islam. Jadi syarat yang berkewajiban menjalankan sholat yang pertama harus orang Islam. Nah kalau bukan orang Islam, non-Islam, Kristen dan lain sebagainya gimana? Itu tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi syarat yang pertama, syarat kewajiban melaksanakan sholat, mendirikan sholat yang pertama itu harus orang Islam. Tuh. Lah nek seumpamane wong non Islam mau menjalankan sholat gimana? Monggo. Hari sholat tok. Tapi tidak ada yang didapatkan dari mereka menjalankan sholat. Nek kaya dewe sebagai orang Islam, sholat itu kan bentuk kewajiban. Bahkan kalau tidak menjalankan akan dikenai dosa. Tapi kalau orang non Islam tidak dikenai kewajiban, tapi nek meh sholat monggo. Tapi apabila mereka mengerjakan sholat, tidak ada sesuatu yang didapatkan dari dia menjalankan sholat. Yang kedua balik. Dalam artian kalau anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan sholat. Tapi nek wis umur 7 tahun, salam, agar supaya diajari sholat. Jadi syarat yang kedua, syarat yang diwajibkan untuk sholat itu syarat yang kedua harus balik atau sudah menginjak masa dewasa. Lah nek sing urung balik belum dikenai kewajiban. Tapi nek wis umur 7 tahun kon karo dilatih sholat. Lah nek wis umur 7 tahun wis mulai dilatih sholat, maksud tujuannya itu apa? Dikenalkan. Mulai dilatih. Nah, ben ketika sudah masuk masa balik, sudah masuk waktu yang diwajibkan untuk menjalankan sholat, ki bocah wis madan paham. Nah ketika sudah berusia 10 tahun wis masuk masa balik kok dia tidak mau sholat, geblek sungkan, maka orang tua mempunyai hak kewajiban untuk memarahi. Bahkan nek diomongi kok ora gelem boleh menggunakan kekerasan fisik. Nek cara wong tua ngeplak anak cepet sholat, tidak apa-apa. Sebab itu bentuk dari kewajiban orang tua mendidik seorang anak. Tapi kadang dari sisi lain kita hidup di negara hukum. Jadi ono kabeh pasale masing-masing. Ngene tujuane wong tua didik anak ben anak sing dadi anak sing soleh lan soleha sampai menggunakan fisik kekerasan dikenai pidana kekerasan dalam rumah tangga. Repotin ning ngono. Kaya sampean kuwi lho wis madan daplok-daplok ngoten ngono sik angga ning omah wae dhuwur turu bae njur bapake nggugah pertama angga salat ngulet tok. Angga salat ngulet tok ping telune angga gebyur nganggo banyu byur. Itu bentuk kewajiban orang tua untuk mendidik seorang anak. Sebab sok mben ki arep ana wong tuwa wis oleh jaminan swarga
menjadi ditolak karo Gusti Allah sebab karena perilaku seorang anak. Oh, anaknya mlebu neraka wong tuane mlebu swarga, besok anaknya arep nuntut. Ya Allah, aku isone mlebu neraka iki mergo karena wong tua. Besok ana anak sing nuntut kados ngaten. Jarene malaikat, "Mana mungkin wong tuane sampean mlebu swarga kok?" Iya, wong tuane nyong mlebu swarga, wong tuane nyong salate rajin, ngibadahe rajin, sedekahe rajin, puasane rajin, sunahe wajibe, hajine rajin. Tapi ketika selama saya hidup di dunia, inyong ora salat wong tuane menang bae, inyong ora ngaji wong tuane menang bae. Besok kowe anak arep nuntut karo wong tua. 5:30. Yang seharusnya anak ki nengkono ana istilah mendem jero mikul dhuwur wong tua, malah mengko sewalike. Mendem aibe wong tua, ngangkat derajate wong tua, itu harusnya anak seperti itu, tapi engko malah sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Muga sampean kon ngaji ki ben ngerti pamor apa di. Ana mendinge orang ngaji ning dunya sugih kaya wong Cina-Cina ngoten. Ora tau adus mandi besar nggak apa-apa, wong karang ning suwun ning dunya niki wis seneng. Mobil, duwite akeh, ngelu sithik mlebune rumah sakit elit. Kaya kelas yang sampean. Mangan sedina be untung. Mlebu rumah sakit anggere ora temenan cengap-cengap, numpak mobil siaga ngoten. Langian gratis. Wis ngono sungkan ibadah ya wis. Dunyane wis angel apa maning akhirat. Paham yang kedua? Yang ketiga, akil atau berakal. Jadi nek wong edan iki ora wajib salat. Nah, jadi di luar orang yang berakal contohnya apa? Mendem, mabok-mabok, ngao, anggur merah, bintang dan lain sebagainya. Apale wis biasa ini mesti. Wong apal ki orang-orang harus mempraktekkan ngendah. Kan kita butuh belajar pengetahuan. Sesudon. Jadi nek wong mendem, ngao, ngoten tenggeng itu dia tidak diwajibkan sholat. Terus gila. Wong edan lho sing mlaku-mlaku pinggir dalan iki itu tidak diwajibkan. Terus ayan atau penyakit basa niki kesawan celeng. Tapi nek lagi bringas, lagi waras ya wajib. Yang tidak diwajibkan itu ketika sedang kumat. Kelapak. Nah, itu yang tidak diwajibkan. Tapi nek dalam keadaan sehat, bringas, ngoten. Nek penyakit ayan kan kambuh-kambuhan, ngoten. Lah nek ora sing mboten kambuh tetep diwajibkan salat. Wong kowe siji tambah siji pira? Loro ping loro pira? 4. Ngerti ngoten. Kamu enggak diwajibkan sholat. Kenapa? Soalnya kamu punya penyakit ayan. Boten. Tuh, akal. Contohnya berakal itu apa? Tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu contoh daripada berakal. Sampai ngerti, oh ini perkara haram, berarti harus dijauhi. Oh ini perkara yang halal atau perkara yang wajib, harus kita lakukan. Itu maksud daripada contoh berakal. Cerdas lah. Yang keempat, tohir, bukan dohir. Dohir itu kan sesuatu yang bisa kita lihat. Seperti dari atas rambut sampai ke bawah kaki, itu namanya dohir. Rambut, mata, telinga, hidung, mulut sampai ke bawah itu namanya dohir. Tapi kalau tohir itu artinya suci, toharoh, sesuci. Tohir dalam artian suci, tidak terkena haid atau nifas atau yang lainnya. Jadi seumpamane wong wadon gua lagi dikenai masa haid, apa namanya ini, tamu tak diundang setiap bulan sekali datang, lepas haid niku gayane sok sregep. Ana wong sregep tapi tidak berdasarkan dengan ilmu sehingga salah kaprah.
Aku kan buka Al-Quran maca wudu. Ku sregep tapi tidak berilmu. Paham ya? Jadi syarat yang keempat, fasal syaratnya orang yang dikenai sholat atau yang berkewajiban mendirikan sholat itu ada 4. Yang pertama kudu wong Islam, sing loro baligh, dewasa. Yang ketiga akil, berakal. Yang keempat tohir, suci, terlepas dari hadas maupun dan lain sebagainya. Nifas. Hadas kan ada 2, hadas kecil, hadas besar. Nah hadas kecil berarti kelasnya bangsa sesuatu yang keluar dari lubang depan atau belakang, terkecuali air mani. Dan hadas besar, gue contohnya haid dan nifas, itu namanya hadas besar. Bon. Fasal perkara yang mewajibkan mandi. Sing maksud mandi ngene iki mandi sing duwe hajat. Mandi bar rampungan haid, mandi bar rampungan nifas, mandi bar rampungan junub, gitu maksud daripada fasal perkara yang mewajibkan mandi ini. Nek mandi biasa, mandi pulang sekolah, itu tidak termasuk kategori 6 ini. Nah, nek sekolah sumuk njur mandinya sampai pulang sekolah itu yang mung sumuk tok, alasan sumuk, ini pakai air mustakmal enggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang 6 ini harus menggunakan air mutlak. Kalau mustakmal enggak boleh. Yang pertama, jima meskipun tidak keluar mani. Jima ke apa? Aja disamakan ijma dengan jima. Waduh, ku maknane ijma dan jima niku beda. Kalau ijma itu adalah hasil kesepakatan para jumhurul ulama. Nek jima itu hubungan suami dan istri. Aduh banget. Orang ketemu gon. Jima meskipun tidak keluar mani. Jadi contohnya seperti ini, ono suami istri berhubungan. Di saat berhubungan intim, tapi di dalam berhubungan itu tidak mengeluarkan mani, tetap diwajibkan mandi besar. Dan Pak Boten. Tuh. Yang kedua, keluar mani meskipun tidak melakukan jima. Nah, kalau yang pertama ini jima senajan orang metu mani, contohnya itu adalah suami istri berhubungan intim tapi dalam masa perhubungannya ini tidak mengeluarkan mani. Kalau yang kedua ini keluarnya mani bukan karena jima, contohnya mimpi basah. Sampai mimpi tidur terus mimpi basah. Wow. Itu kan keluar mani tapi tidak dari jalan jima atau berhubungan suami istri. Wajib mandi. Tidur bertangi, aduh. Dan ini karena cari ciri-ciri keluar mani ya. Nah, sampean kudu wajib mandi. Ora mung ning wong wadon lanang tok, wadon nyedo bae ngono. Pemaning wong wadon luwih bringas. Terus haid. Nah, iki khusus nggih wong wadon haid, wong lanang ta ora haid. Nah, wong lanang haid ku perlu diperiksakan. Perlu dipertanyakan jiwa laki-lakinya. Haid, jadi nek wong wadon bar rampungan haid wajib mandi haid. Nawaitu ghusla li rafil haidi atau nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari. Kudu wajib mandi haid untuk menghilangkan hadas besar. Dan rampung haid sudah tidak ada ciri-ciri tetesan darah, gembrujuk apa tes toh? Nah itu. Nah, kalau sudah selesai masa haid, maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari masa tersebut berarti itu perlu
periksakan, mbok pilih kue darah istihadah atau darah penyakit di luar dari darah haid. Tapi umumnya ya seminggu. Nah, bar seminggu rampung kamu harus segera mandi haid agar bisa dinyatakan suci kembali. Terus nifas. Nifas itu apa sih? Nifas itu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Itu namanya nifas, darah nifas. Nifas itu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Dan darah tersebut biasanya setelah melahirkan itu selesainya selama 40 hari. Nah, nifas itu disetarakan dengan darah haid. Jadi nek wong lagi masa nifas itu tidak diwajibkan sebagaimana yang tidak diperbolehkan oleh orang yang sedang haid. Contohnya membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tuh, paham betul? Jadi nifas itu adalah sesuatu yang disebabkan karena melahirkan. Jadi selama nifas, maka wanita tersebut tidak diwajibkan puasa, sholat, dan membaca Al-Quran atau lain sebagainya yang diharamkan untuk orang yang sedang haid. Tuh. Terus yang kelima, melahirkan anak. Melahirkan ya luwih pantese ya melahirkan. Melahirkan anak itu wajib mandi untuk bisa dinyatakan suci kembali. Yang keenam, meninggal akan tetapi masih hidup. Jadi wong mati ki wajib mandi, tapi yang wajib mandi, yang wajib memandikan itu orang yang masih hidup. Dudu wong mati njur kudu wajib atus cewek. Mlayu kabeh wonge. Kecuali orang yang mati syahid. Tuh. Tambahan. Akan tetapi tidak ada orang yang tidur mimpi keluar mani, sedangkan ketika tidur tidak mimpi keluar mani, tapi setelah bangun, wah, catatannya angel gitu. Keluar mani dari alat vitalnya, hukumnya itu mani muhtamil, mani yang keluar dalam tidur, maka wajib mandi. Jadi gini, catatannya mata angel. Intinya seperti ini. Ketika kita tidur, terus di masa perjalanan tidurnya kita kok dewe niki mimpi basah. Mimpi basah, kita tidur terus mimpi basah. Dong tangi tidak ada ciri-ciri mani yang keluar. Mau ngimpi tok tapi dong tangi tidak ada bekas ciri-ciri keluarnya mani. Maka itu tidak diwajibkan mandi. Sebaliknya, orang mimpi mani tapi dong tangi kiye ono ciri-ciri mani yang keluar dari alat vitalnya, maka mani tersebut itu dinamai mani muhtamil atau mani yang keluar di dalam tidur, maka wajib mandi. Contohnya si Angga tidur, dalam tidurnya itu mimpi basah, tapi dong si Angga tangi wayak subuh itu tidak ada bercikan ciri-ciri keluarnya mani, maka si Angga tidak diwajibkan mandi. Tapi sebaliknya, tidurnya si Angga tidak mimpi basah, tapi dong giliran tangi ada percikan atau ciri-ciri keluarnya mani, maka si Angga diwajibkan mandi. Bisa diterima? Bisa. Madan suwe madan angel kudu akeh belajare. Soale
Sering saya sampaikan, kewajiban kita itu hanya berusaha dan berdoa. Hasil itu hak Allah. Kita sebagai hamba tidak boleh mengkritisi